Bedanya di mana sejarah peradaban Islam dan sejarah kebudayaan Islam ini sebenarnya hanya perbedaan istilah, ya. Kalau kita pahami sebenarnya sama, ya. Tetapi di situ mengapa menjadi berbeda? Berbedanya itu hanya dilihat dari sisi pandangnya, cara pandangnya, ya. Kebudayaan itu memandang dari sisi budayanya, sedangkan pakar peradaban memandang dari sisi peradaban. Nah, sekarang perbedaan antara peradaban dan kebudayaan itu di mana? Ini di sini. Kebudayaan itu berasal dari bahasa Arab, ya, karena kita perguruan tinggi Fakultas Agama Islam, maka kita juga ada yang dari sisi bahasa Arabnya, ya. Itu dari kata sakofa, apa? Ya, sakofa pakai sa, ya. Nah, ini bahasa Arabnya. Nah, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, sakofa ini yang bahasa Inggrisnya adalah culture, apa? Ya, culture. Jadi ini tulisannya culture, macane culture, ya. Ya, kalau di Indonesia kultur gitu ya. Indonesia kan serapan bahasanya banyak banget ya, dari bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia. Kultur budayanya apa, nah kan itu menjadi bahasa Indonesia. Tapi kalau sebenarnya dari bahasa Inggris adalah culture, ya, culture, ya, sebenarnya culture. Nah, tapi kan kalau saya ngomong seperti ini sama jadi lucu gitu, kadang diguyu, padahal benar, ya. Jadi dalam kehidupan itu sering sing bener dianggap ora bener, ya kan, malah diguyu, malah disalahkan. Sing ora bener malah dianggap pinter, ya. Jadi jangan heran sampean, ya. Makanya misalnya itu menurut Stokis, ya, itu ilmu tentang pergaulan itu ada orang bertipe Stokis, ya. Itu apa? Tidak punya teman, tapi sengaja, itu pilihannya. Mengapa? Karena sebenarnya standar temannya itu lebih tinggi daripada teman-teman lainnya, ya. Jadi mau berteman dengan lainnya, aduh, baru di tingkat levelnya segini, tapi dia sudah segini misalnya. Apanya? Pemikirannya, ya, cara berpikirnya, terus budayanya, ya, latar belakangnya, sehingga tidak nyaman berteman dengan yang itu. Nah, tapi tinggi ini jangan dianggap orang-orang yang tipe seperti itu sombong, enggak. Karena tidak nyaman aja. Misal kebanyakan masyarakat itu, kebanyakan orang itu lebih suka misalnya, ya, ngerumpi, ya, gosip, ya, terus membuli. Nah, tapi kita tidak suka membuli, tidak suka gosip, maka kemudian memilih tidak berteman dengan itu. Itu, ya, itu yang dinamakan budaya itu misalnya. Nah, makanya di sini kebudayaan Inggris itu artinya dari sisi culture, ya, kultur. Nah, tapi orang yang semacam itu tadi saya contohkan di masyarakat itu dianggap orang nggak benar, ya kan, karena tidak berteman, kan gitu. Nah, itu yang saya bilang, padahal benar, ngapain berteman kalau hanya dosa, ya kan, ngapain berteman kalau hanya merusak kepribadian, ya kan. Tadinya pribadinya kita bagus, ya, baik, tapi berhubung berteman dengan orang yang suka membuli, kita ketularan, ya kan, mesti begitu. Makanya Rasulullah juga memberikan warning atau teladan bahwa kita harus memilih teman, ya kan, teman yang soleh, teman yang baik, ya. Kalau tidak baik, buat apa berteman, kan gitu, ya. Nah, ini artinya apa? Artinya itu kalau secara bahasa sakofah atau culture ini artinya mengolah, ya, mengolah. Nah, kenapa di sini berarti mengolah? Karena zaman dulu itu banyak orang yang memiliki kebiasaan mengolah tanah, ya. Jadi kalau kita bilang di Indonesia itu bertani gitu lah, ya, bercocok tanam, macul, ya, itu mengolah, ya. Terus kemudian di sini kebudayaan itu secara istilah itu bisa diartikan sebagai ungkapan semangat mendalam pada suatu masyarakat, ya. Ternyata kebudayaan itu berarti ungkapan semangat yang mendalam pada masyarakat. Nah, semangat untuk apa? Misalnya apa? Semangat untuk
apa namanya, menayangkan wayang. Nah itu kan menjadi budaya kan, budaya ada wayang kan gitu. Nah ini pun semangat ya. Jadi kebudayaan ini berarti semangat mendalam dari suatu masyarakat. Semangatnya apa? Ya tergantung yang disemangati apa, ya kan? Semangat bikin penayangan wayang ya berarti budayanya wayang kan gitu ya. Semangat reog ya dan sebagainya. Kalau sekarang semangatnya apa? Yang generasi Anda? Waduh hebat teman. Yang terkait budaya ya. Budaya secara sempit ya. Kalau kuliah itu namanya budaya dalam arti luas ya. Budayanya kuliah, elegan banget kan, budaya kuliah hebat kan, itu budaya orang alim ya kan, budaya orang ilmuwan, budayanya kuliah. Moga-moga nanti habis ini terus kuliah S2, S3, amin ya. Biasanya itu memang tergantung karakter kita ya, budaya kita. Kita sukanya ilmu, nanti setelah S1 nggak puas, mandek, pengen S2. Setelah S2 tidak puas, pengen S3. Nah ya. Yang kedua ini berarti juga kebudayaan ini adalah refleksi ya, refleksi masyarakat. Yang refleksinya itu kemudian berbentuk seni, sastra, religi dan moral. Nah, intinya berarti di sini kebudayaan adalah suatu ungkapan masyarakat yang sangat mendalam ya, atau refleksi masyarakat ya yang diwujudkan dalam bentuk seni ya, atau sastra atau religi ya, atau bisa juga moral. Nah, dengan demikian berarti kebudayaan itu bersifat abstrak ya, yang abstrak. Nah, ini pendapat ini berbeda ya dengan pendapat para budayawan atau pakar sejarah di waktu sampean SMA ke bawah. Kalau SMA ke bawah ini biasanya terbalik. Bahasa kebudayaan itu malah bersifat fisik, terbalik dengan pengertian peradaban ya. Nah, ini adalah tingkatnya udah S2 sebenarnya ini pengertian kebudayaan ini. Nah, atau minimal S1 yang di sini kebudayaan adalah yang bersifat abstrak ya. Nah, tapi kalau peradaban ini yang kedua. Peradaban itu berasal dari kata al-hadrah ya, hadrah kalau dalam bahasa Arab. Nah, kalau diterjemahkan bahasa Inggris menjadi civilization ya. Nah, civilization ya, civilization ini bahasa Inggris yang artinya apa? Ya peradaban itu yang bersifat fisik. Paham ya? Yang bersifat fisik. Nah, yang kemudian kalau kita bahasakan lebih luas, peradaban itu berarti manifestasi kemajuan mekanis dan teknologi. Manifestasi apa maksudnya? Perwujudan ya kan, diwujudkan dalam bentuk fisik ya, makanya peradaban itu berbentuk fisik. Kalau tadi kan abstrak yang budaya ya, budaya itu ya non fisiknya ya, yang abstrak itu tadi ide ya, pemikiran